Shalom, puji Tuhan ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Sudah siap memuji Tuhan? Ya, saya pasti semua pun bersemangat pada pagi hari ini kan. Ya, mari kita tinggalkan hal-hal duniawi. Mari kita terus fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Berikan masa. Tuhan itu rindu sangat mau bersama-sama dengan saudara dan bersekutu bersama Dia kan. Amin. So, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, mari saya ajak saudara dan saudari berdoa untuk persiapkan hati kita datang kepada Tuhan di dalam kekudusannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan-Mu, karena Engkau menjaga kami Tuhan sehingga pada saat ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk ibadah online kami dalam acara PNW dan juga firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, dan ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa di surga, agar apabila kami berada di hadirat-Mu Tuhan, kami bebas daripada setiap masalah-masalah yang membelenggu setiap pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, bahkan dalam puji-pujian kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan juga sebentar lagi ada firman yang akan kami dengar Tuhan, biar menjadi tumbuh subur di dalam pikiran kami dan akan menjadi pedoman kami Tuhan Yesus, kemana saja kami pergi Tuhan Yesus, dan agar kami menjadi garam dan terang kepada teman-teman di luar sana dan juga orang sekeliling di dalam setiap bidang yang kami ceburi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami daripada permulaan, pertengahan hingga akhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang.
puja umatnya. Tuhan hadirat puja umatnya. Yeay. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu mungkin bagimu ya Tuhan. Bahkan keadaan kami ketika ini ya Tuhan. Bahkan persoalan kami ya Tuhan. Pergumulan kami yang seluruhnya tak terbang oleh-Mu. Kami yakin dan percaya dari-Mu lah datang pertolongan kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku akan
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang kita semua datang kepada Tuhan terlebih dahulu melalui doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di syurga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ya Tuhan, kami merasa sangat bersyukur ya Tuhan, kami bisa bangkit daripada tidur kami ya Tuhan dengan baik sekali. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar, kami boleh menggerakkan tubuh jasmani kami boleh menikmati namanya ya Tuhan segala ciptaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga ke detik ini ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan setiap keperluan kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pun memulai persekolahan ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel ya Tuhan yang menjaga, Engkau yang memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan, pergi dan sekembalinya ke rumah ya Tuhan. Engkau yang menjaga ya Tuhan setiap anak-anak kami ya Tuhan, sehingga kan ya Tuhan tiada satu pun ya Tuhan sakit penyakit ya Tuhan menghinggapi tubuh jasmani anak-anak kami Tuhan. Engkau Allah yang melindungi anak-anak kami Tuhan, dan juga para pendidik ya Tuhan yang mengajar anak-anak kami Tuhan. Engkau yang menjaga mereka ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan berikan hikmat bijaksana, kesabaran ya Tuhan kepada setiap guru-guru yang mengajar anak-anak kami Tuhan, karena mereka juga ya Tuhan berdepan dengan rumah baharu di dalam mereka mengajar anak-anak kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan mungkin mengalami kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Engkau Allah yang membuka jalan, Engkau Allah yang memberikan sumber pekerjaan, sumber keuangan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Oh, haleluya. Pada saat kami mengandalkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pada saat kami beriman ya Tuhan, Engkau pasti buka jalan ya Tuhan, karena tiada satu pun yang mustahil dalam Engkau ya Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Jika ada ya Tuhan yang mengalami ya Tuhan saat ini apapun sakit penyakit, kami klaim oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu telah pun disembuhkan secara total. Oh, haleluya. Engkau yang bekerja saat ini ya Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat negara Malaysia yang kami cintai ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin negara kami ya Tuhan, Perdana Menteri ya Tuhan, Agung ya Tuhan, semua menteri-menteri yang diberi tanggung jawab ya Tuhan untuk membuat dasar ya Tuhan untuk negara kami. Engkau yang campur tangan ya Tuhan, biar ya Tuhan mereka ini membuat keputusan yang terbaik buat negara kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan negara kami dipulihkan dari segi ekonomi dan juga politik ya Tuhan. Engkau yang campur tangan untuk semuanya. Negara Malaysia kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap yang anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada di rumah, yang berada di kilang, di pejabat, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang menjaga, memelihara kami Tuhan daripada segala kejahatan manusia, daripada segala ya Tuhan kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan yang ada di udara ya Tuhan. Engkau Allah yang menjaga, memelihara kami Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang memberi persepuluhan, yang memberi janji iman, persembahan ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan ini ya Tuhan, dan Engkau kembalikan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan
kepada setiap tangan-tanganmu, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan dengan berkat berkelimpahan ya Tuhan. Kau berikan juga ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang dipercayakan ya Tuhan untuk mengendalikan keuangan ini, agar mereka ya Tuhan dapat melakukannya Tuhan pekerjaan dengan baik sekali, agar ya Tuhan firman-Mu itu ya Tuhan dapat disampaikan ke setiap pelusuk, ke setiap ya Tuhan area mission ya Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang campur tangan, kiranya Engkau yang bekerja ya Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah menaikkan ucapan syukur dan doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Salam saudara-saudari dan kawan-kawan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan daripada Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, kerana itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan karena kita sekali lagi dapat beribadah pada hari ini sekalipun masih dalam keadaan online. Apapun, selamat beribadah kepada semua jemaat di Grace Assembly dan kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya bawa Anda berdoa seketika, biarlah Tuhan bekerja di dalam firman-Nya dan bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami diberikan sekali lagi waktu, masa untuk mendengar suara dari Engkau sendiri yang tertulis dalam Alkitab ini, yang Engkau telah firmankan pada tahun 2000 yang lalu. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berserah Tuhan Yesus sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah firman ini Tuhan berkarya di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami izinkan Roh Kudus berkarya dan mengajar kami semua melalui firman ini pada hari ini. Dan kami akan memberikan hati yang kosong untuk diisi oleh firman-Mu sendiri ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. 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 Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya membawa kita semua untuk belajar firman Tuhan yang tercatat dalam Lukas 5, 27 sampai 32. Lukas 5, 27 sampai 32. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya,
"Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan ini saya akan memberikan satu tema ataupun tajuk, yaitu ikutlah aku. Lukas 5 ayat yang ke-27 itu. Yaitu Yesus berkata, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Amin. Jadi ikutlah aku, kata Tuhan kepada Lewi. Nah saudara, sebelum kita melanjutkan, selanjutnya firman Tuhan hari ini, saya mau terdorong memberikan sharing sedikit tentang apa yang saya pernah alami dalam mimpi. Dan mimpi ini sudah lama. Masih saya bersekolah tingkatan 4-5 begitu. Saudara yang saya kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mimpi ini begini. Ya, tahun 1989, begitulah kira-kira 80, bukan 87. 1987. Mimpi saya begini saudara-saudara. Saya dibawahkan dalam mimpi itu di satu rumah panjang, dan rumah panjang itu penuh dengan penyakit. Dan saya melihat di rumah panjang itu ada ramai orang yang meninggal dan dikuburkan di persekitaran rumah panjang itu. Kemudian saya berjalan di rumah panjang itu dan ramai orang yang sakit. Ramai orang yang sakit. Dan saya bertanya salah satu orang yang sakit di rumah panjang itu, apa yang terjadi dengan masyarakat ini di rumah panjang maksud saya. Kemudian dia ceritakan bahwa ada penyakit dan ada setan yang datang untuk memberikan sakit dan membunuh orang-orang yang tinggal di sini. Kemudian saya bertanya kepada orang yang sakit itu, kemudian yang lain di mana? Karena kuburan-kuburan belum banyak lagi. Katanya, yang lain sudah melarikan diri ke hutan belantara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya meneruskan perjalanan itu sampailah ke ujung rumah panjang itu, lalu saya turun. Kemudian saya turun dan saya berjalan satu batang jalan raya, bukan jalan raya, jalan biasa, jalan tikus, dan pergi ke hutan belantara seperti yang diucapkan oleh orang sakit yang saya temui itu. Kemudian saudara, tidak jauh dari itu, lebih kurang dalam 1-2 kilometer begitulah kira-kira dalam mimpi ini, saya menjumpai orang-orang yang melarikan diri itu bersembunyi di samak samak duri, dan yang lain bersembunyi di bawah lumpur semua. Saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu berada di bawah lumpur? Hanya mata dan hidung kelihatan. Mereka berkata, kalau kami bersembunyi dalam keadaan begini, di bawah lumpur ini, maka apabila setan itu datang, dia tidak melihat kami. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu ada ratusan orang, puluhan orang saya melihat berada di bawah lumpur dan di samak duri itu. Kemudian saya meneruskan perjalanan saya dalam mimpi itu. Kemudian saya menjumpai sebatang sungai yang amat dalam dan jernih. Kemudian di dalam mimpi itu
dan di sungai itu ada satu kayu balak yang besar sekali. Dan kayu balak itu adalah sudah lama, sudah tua. Dan saya mencoba untuk menyeberang ke seberang. Dan ternyata masih boleh dipakai untuk menyeberang ke seberang sungai itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mimpi ini pelik sedikit. Kemudian di seberang sungai itu ada satu jalan yang baru. Ya, jalan baru. Ya, jalan yang baru. Kemudian saya menelusuri dan tidak jauh, kira-kira 3 km dari jembatan itu ada satu perkampungan yang amat meriah. Ya, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tetapi ada makan, minum. Dan kemudian orang-orang di situ sangat sukacita, ada bermain bola sepak, ya main tiup belen yang kanak-kanak dan sebagainya, saudara-saudara. Lalu saya teringat orang-orang yang saya jumpai di seberang sungai itu. Kemudian saya kembali ke tempat itu dan saya mengajak mereka, ya, yang ada dalam keadaan yang sakit, mati di bawah lumpur dan bersembunyi di semak duri itu. Saudara, yang menyedihkan, saudara, apabila saya berkata mereka begini, mari ikutlah aku, saya bawa kamu ke seberang sungai ini. Dan ada satu jembatan yang boleh kita lalui sungai yang dalam ini. Dan di tempat itu ada satu perkampungan yang bebas daripada setan, yang bebas daripada penyakit. Dan saya melihat orang-orang di situ adalah bersukacita. Ada keramaian, meriah, anak-anak bermain belon, orang-orang dewasa memain bola, memain takraw dan sebagainya. Dan orang yang di rumah panjang yang 2 itu ada makan minum dan mereka bersukaria, begitu bagus sekali. Tetapi ajakan saya ini kepada orang-orang yang di seberang sungai itu tidak diindahkan. Semata-mata karena mereka takut melalui jembatan ataupun kayu balak yang menghubungi di seberang sana dan seberang sini, saudara-saudara. Saudara, saya begitu sedih karena orang tidak mencoba, ya, hanya melihat. Lebih baik kami mati begini daripada kami jatuh di sungai itu dan kami dimakan buaya atau dihanyutkan air. Itulah alasan-alasan bagi mereka yang susah di seberang sana, yang ada penyakit dan tidak lama lagi mereka akan mati. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah mimpi yang sampai hari ini saya masih ingat dan sedih tentang orang-orang yang tidak ikut saya pergi ke perkampungan di seberang sungai yang saya lihat itu. Nah, apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Sesuai dengan tema yang saya bawa pada hari ini, Yesus berkata kepada Lewi, ikutlah aku. Amin. Ikutlah aku. Haleluya. Ikutlah aku. Kemudian, di dalam Lukas 5 ini, firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa Lewi diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Lalu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan karena Lewi langsung tidak berpikir panjang, dia meninggalkan segalanya dan mengikut Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Matius 9 ayat yang ke-9, satu lagi catatan Alkitab, ya, di mana Yesus mengajak Lewi yang sama ini, ikutlah aku. Saudara-saudara, Lewi tidak berpikir panjang seperti yang saya ceritakan mimpi saya tadi, yang tidak ikut dan memberi alasan bahwa mereka tidak boleh melalui kayu balak itu. Tetapi puji Tuhan, Lewi tidak berpikir panjang dan dia ikut Tuhan Yesus. Tetapi dalam Matius 9 ayat yang ke-9 ini, ya, Matius 9 ayat yang ke-9 ini,
di sini dicatat Lewi sebagai Matius. Amin. Lewi sebagai Matius. Di dalam Markus 2 ayat yang ke-14 sekali lagi ada dicatatkan di sini di mana Yesus mengajak Lewi untuk mengikut Yesus. Dan dikatakan di sini dia segera mengikut Yesus dan meninggalkan segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di manakah Lewi sedang berada? Ya. Saudara, dalam ayat 27 Lukas 5, Lewi ini sedang bekerja. Ya, dikatakan di sini di rumah cukai ataupun pejabat cukai kalau istilah hari ini. Dia berada di rumah cukai ataupun pejabat cukai. Dia sedang memungut cukai, dia sedang bekerja. Amin. Dan disitulah Yesus melihat Lewi ini saudara-saudara sedang bekerja, berada di pejabat, sedang memungut cukai. Dan Yesus melihat sesuatu yang tidak bagus, tidak baik kepada Lewi. Itu sebabnya dia berkata kepada Lewi, Lewi, hari ini kamu mesti ikut aku. Ikutlah aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ikutlah aku. Saudara-saudara, kenapa Yesus berkata ikutlah aku kepada Lewi? Kita lihat Lewi sedang berada di mana. Ya, Lewi sedang berada di mana? Kita akan lihat kita akan lihat satu persatu Lewi sedang berada di mana. Dia seorang pemungut cukai. Dia seorang orang Yahudi. Kemudian saudara-saudara, Lewi ini dianggap oleh bangsanya sendiri sebagai tali barut kepada Herodes Antipas kerajaan Romawi. Bangsanya sendiri tidak suka bagi Lewi karena Lewi dianggap oleh bangsanya sebagai tali barut. Bukan itu sahaja saudara-saudara, bagi penerimaan masyarakat di mana dia berada, Lewi adalah orang yang dibenci oleh masyarakat, bukan saja bagi Yahudi bangsanya, tetapi bagi masyarakat. Lewi berada dalam kebencian masyarakat. Jadi sudah dua, Lewi berada di mana? Bagi bangsanya dia berada dalam tali barut Herodes Antipas kerajaan Romawi. Saudara-saudara, bagi masyarakat dia dibenci dan tidak diterima. Haleluya. Itulah Lewi di mana dia berada. Kalau kita membaca ayat yang ke-30 Lukas 5 ini, Lewi dianggap oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang yang berdosa. Jadi Lewi berada di dalam tali barut, dibenci masyarakat. Bagi ahli agama, dia adalah orang yang berdosa. Dikatakan di sini dia pemungut cukai. Dan akhirnya dia pemungut cukai. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang amat asing bagi orang Yahudi. Amin. Kemudian dia adalah orang berdosa. Itulah kedudukan Lewi sekarang di dalam masyarakat, di dalam bangsanya, dan kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana pula kedudukan Lewi di mata Tuhan? Saudara-saudara, kedudukan Lewi di mata Tuhan menurut ayat 31, dia adalah orang sakit. Karena apabila orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kamu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa ini? Yesus berkata, dokter diperlukan oleh orang sehat. Dan aku datang bukan orang yang sehat, tetapi orang sakit. Jadi di mata Tuhan, Lewi ini adalah orang sakit.
Dan kita tahu orang sakit tidak boleh berbuat apa-apa. Nak bekerja tidak boleh. Nak melayani tidak boleh. Apa-apa pun, terutamanya yang masih di ICU, saudara-saudara tidak boleh berbuat apa-apa. Ya, dan Yesus melihat itulah kedudukan dan keadaan di mana Lewi berada. Dia adalah manusia yang sakit. Yang seterusnya, Yesus melihat Lewi adalah bersalah. Karena dia berkata, aku tidak memanggil orang benar, tetapi aku memanggil orang yang bersalah atau jahat. Jadi saudara, bagi kedudukan Lewi di mata Tuhan, Yesus adalah orang jahat. Orang jahat, bersalah, tidak benar. Amin. Kemudian di dalam ayat yang ke-32 masih, Yesus melihat Lewi ini. Dia adalah orang berdosa. Karena Yesus berkata, aku datang bukan orang benar, tetapi orang berdosa. Amin. Jadi saudara-saudara, itulah Lewi. Dia berada di mata Tuhan seorang yang sakit. Seorang yang jahat dan bersalah. Seorang yang berdosa di mata Tuhan. Dan bagi orang masyarakat dan orang Yahudi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Lewi adalah orang yang dibenci, tali barut, dan orang yang berdosa. Kita lihat di dalam analisa ayat-ayat firman Tuhan kita sebentar tadi. Disinilah kedudukan, disinilah Lewi berada dalam kehidupannya pada waktu Yesus memanggil dia, di mana Lewi, ikutlah aku. Amin. Saudara-saudara bayangkan, andai kata Lewi tidak ikut nasihat dan tidak ikut Yesus pada waktu Yesus memanggil ikutlah aku, maka kehidupan Lewi adalah dibenci, tali barut, berdosa, sakit, orang jahat, berdosa, orang bersalah. Itulah kehidupan Lewi pada waktu Yesus melihat dia dan memanggil dia. Haleluya. Sebab itu Yesus tidak, dia tidak membiarkan manusia yang namanya Lewi tinggal hidup dalam keadaan demikian. Maka itulah sebabnya dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32 kita membaca di situ dengan tegas dan penuh belas kasihan Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku. Amin. Haleluya. Kemudian saudara-saudara, kalau Tuhan mau memanggil seseorang itu, kita tahu bahwa dia ada satu tujuan. Dan dia sudah ada satu tempat di mana Lewi akan ditempatkan dengan keadaan yang baru. Seperti yang saya mimpikan tadi. Saya memanggil orang-orang yang sakit. Saya memanggil orang-orang yang separuh mati. Saya memanggil orang-orang yang bersembunyi di bawah lumpur. Saya memanggil orang-orang yang bersembunyi di semak duri. Ke tempat yang bebas penyakit. Ke kampung yang baru. Yang penuh dengan kemeriahan. Dan ada makanan dan ada keramaian. Itu sebabnya saya berkata bagi mereka dalam mimpi itu, mari ikut aku bawakan kamu satu tempat yang bebas penyakit dan kematian. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Apabila dia memanggil Lewi, ikutlah aku, dia akan memindahkan dalam keadaannya sekarang itu kepada satu tempat yang baru bagi Lewi. Apakah tempat yang baru bagi Lewi? Yesus ingin memindahkan Lewi ke suatu tempat yang baru bagi dia, yaitu Lewi, yaitu dikasihi Allah dan masyarakat. Amin. Kalau tadinya dibenci, kalau tadinya tali barut,
Kalau tadi dia jahat, bersalah, berdosa, sekarang Tuhan Yesus ingin pindahkan Lewi dari keadaan itu kepada satu keadaan yang baru, yaitu dikasihi Allah dan dikasihi masyarakat. Yang kedua, diterima oleh Allah karena dia sudah hilang kebenaran, dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, Allah mau mengampuni dia. Karena tadi dikatakan dari pandangan Tuhan Yesus dia adalah orang yang berdosa. Bagi tanggapan ahli Taurat dan orang-orang Farisi dia juga adalah orang yang jahat dan bersalah. Jadi Tuhan mau pindahkan Lewi dari keadaan itu dan kepada keadaan yang baru, yaitu dia harus diampuni oleh Allah. Amin. Kemudian saudara-saudara, dia ada bermusuhan dengan masyarakat. Dia bermusuhan dengan bangsanya, bermusuhan juga dengan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mau pindahkan Lewi di satu tempat yang baru, yaitu didamaikan Allah dengan masyarakat yang lain. Caranya saudara-saudara bagaimana? Caranya ikutlah aku dan bertobatlah, kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-32. Amin. Jadi caranya adalah ikut Yesus. Kalau tidak ikut, kau berada seperti yang saya sudah ceritakan. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, Lewi mengetahui dan tahu tentang keadaannya dan langsung tidak berpikir panjang dan dia ikut Tuhan Yesus. Dan sekarang dikasihi Allah dan masyarakat. Diterima Allah, diampuni Allah dan didamaikan Allah. Puji Tuhan, beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara cerita dalam Alkitab ini. Lewi ikut Yesus dan bertobat dan sekarang dalam keadaan yang baru, didamaikan, diampuni, diterima dan dikasihi oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Lewi ini mewakili kepada jutaan. Ya, dari jutaan, ya. Lewi ini mewakili kepada jutaan orang saat ini yang memerlukan kasih Allah Bapa dan masyarakat. Amin. Lewi ini mewakili kepada manusia pada saat ini yang memerlukan penerimaan Allah Bapa. Memerlukan pengampunan daripada Allah dan surga. Yang memerlukan pendamaian daripada Allah dan Bapa. Kita bersyukur pada Tuhan. Lewi bertindak dengan tepat sekali. Dan saya berdoa kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jadilah Lewi. Jika engkau dibenci masyarakat, jika engkau dibenci bangsamu, jika engkau jahat dan bersalah, engkau merasa engkau berdosa di hadapan Tuhan, maka hari ini adalah panggilan Yesus Kristus melalui firman yang kusampaikan pada hari ini. Ikutlah aku dan bertobatlah. Haleluya. Amin. Ikutlah aku dan bertobatlah. Caranya macam mana? Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Ayat 32 di akhir, bertobatlah. Mereka perlukan pertobatan. Amin. Karena dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka layaklah saudara-saudara Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku. Amin, ikutlah aku. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, kuasa lain, oknum lain. Haleluya. Yang manusia dapat diselamatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan. Maka saudara-saudara, apabila engkau mendengar firman Tuhan ini,
Dan Allah berbicara dalam hatimu. Ikutlah aku dan bertobatlah, jangan keraskan hatimu, jadilah Lewi. Maka engkau akan diterima, diampuni oleh Allah dan diperdamaikan hidupmu dengan Allah Bapa di surga. Amin. Haleluya. Setelah Lewi bertobat, apa yang terjadi kepada dia? Setelah Lewi bertobat dan mengikut Yesus, apa yang terjadi dengan dia? Saudara-saudara, kalau ada terjadi dengan Lewi setelah mengikut dan bertobat, maka itu juga akan terjadi kepada sesiapa saja yang akan mengikut Yesus dan bertobat. Amin. Saudara, kita akan lihat apa yang terjadi kepada Lewi setelah bertobat dan ikut Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di dalam ayat ke-30, 31 dan 32, setelah Lewi bertobat dan mengikut Yesus, dia memulai hidup barunya sebagai Matius. Tiba-tiba ada Matius dalam bahasa Yunani-nya Matius. Jadi Lewi jadi Matius. Apakah maksud Matius itu? Maksud Matius adalah anugerah Allah. Amin. Jadi sekarang saudara-saudara, Matius yang dibenci, Matius yang bersalah, Matius yang jahat, Matius yang berdosa, sekarang adalah Matius yang anugerah Allah. Lewi jadi anugerah Allah, Matius. Maukah saudara-saudara kamu dipanggil anugerah Allah? Saudara tidak mau, tetapi Tuhan merindukan dan menginginkan di dalam setiap orang seperti Matius, anugerahnya Allah. Amin. Setelah Lewi bertobat dan mengikut Yesus, dia memulai hidup yang baru. Bukan saja anugerah Allah, tetapi Alkitab berkata, dia dipanggil sebagai Rasul Yesus Kristus. Wakilnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Jadi, saudara-saudara, tidak rugi kita menyahut panggilan surgawi Yesus Kristus jika dia berbicara kepadamu hari ini, ikutlah aku. Dia akan jadikan hidupmu sebagai anugerah Allah dan Rasulnya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Maka ikutlah Yesus. Bertobatlah dan ikutlah Yesus pada hari ini. Maka engkau akan menjadi manusia anugerah Allah. Dan engkau akan dipercayakan menjadi pemberita Injil, yaitu Rasul Yesus Kristus. Sampai di sini yang saya boleh sampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini. Yesus masih lagi berkata kepada kita pada hari ini. Bukan saja dia berkata kepada Lewi dan kepada orang-orang Farisi yang diundang oleh Lewi di rumahnya. Tetapi hari ini juga masih lagi ada seruan ke Yesus kepada manusia hari ini, aku dan saudara. Ikutlah aku dan bertobatlah, dan aku jadikan engkau anugerah Allah atau Matius dan Rasulku pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk saudara-saudara pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa pada hari ini Tuhan, kami melihat diri kami di mana kami berada. Kami tidak jauh, kami tidak berbeza seperti Matius Lewi ini Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami ya Tuhan Yesus, diri kami berada dalam dibenci manusia. Kami ya Tuhan Yesus tidak diterima seolah-olah begitu. Karena kami banyak berbuat jahat lebih daripada Matius Lewi itu. Tuhan, di dalam mata-Mu sendiri, kami mengakui kami adalah orang yang jahat dan berdosa di hadapan Engkau. Tapi Tuhan, kami bersyukur Engkau berfirman pada hari ini, ikutlah aku dan bertobatlah. Dan hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya menyahut panggilan-Mu, bertobatlah dan ikutlah aku. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, mari
sahut panggilan Tuhan pada hari ini, bertobatlah dan ikutlah aku. Dan aku akan jadikan engkau jadi anugerah Allah dan rasulku untuk memberitakan firman Tuhan bagi bangsa-bangsa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, kami menyerahkan diri kami Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya setiap orang yang mendengar firman ini bertindak seperti Lewi menjadi Matius dan menjadi rasul. Terima kasih, segala hormat kemuliaan kami kembalikan semuanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya berkata, amin. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.